Saudara, sebelum saudara perang, saya mau menambahkan beberapa kunci, saudara. Karena ini yang Tuhan katakan. Tuhan bilang, hari ini saudara tidak menerima satu kunci, tapi saudara menerima 4 kunci. Nah, saya mau tambahkan. Yang pertama tadi sudah dibahas, ya saudara, di mana kunci rumah Daud. Saya bacakan sekali lagi ya. Yesaya 22 ayat 22, aku akan menaruh kunci rumah Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, ini selain saudara yang tadi dikatakan, ini adalah kunci saudara untuk memerintah segala sesuatu. Jadi saudara nanti bisa memerintah segala sesuatu. Saudara, ini adalah kunci otoritas. Tapi cepat saja. Ya, tidak lama-lama saudara. Kita akan masuk saudara, yang kedua adalah kita lihat saudara Matius 16 ayat 19. Kalau yang tadi sudah dijabarkan dengan Bu Iren. Kepadamu akan ku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, ini kunci menggerakkan surga dan memiliki akses ke surga. Saudara, hari ini ingini sungguh-sungguh ya. Nanti saya minta saudara Coach dan Nancy untuk minta kunci ini sebentar aja. Kenapa? Dan saudara mengalaminya hari ini. Saudara, ini adalah kunci yang membuat saya sampai hari ini saudara menikmati Tuhan dan gak pernah saudara menjadi letih. Setiap kali saya letih, Tuhan bawa saya jalan-jalan. Saudara, dan surga itu gede. Surga itu penuh dengan semua keajaiban. Banyak orang yang bertanya sama saya, Bu, ibu itu punya ide dari mana? Gak ada, saya tuh gak punya ide. Tapi saya itu lihat di surga. Sampai saya bilang gini, aduh seandainya ya saya ini sempat, saya akan lihat di surga dan bawa di dunia, pasti luar biasa. Kenapa? Salah satunya nih, supaya saudara ngiri ya. Saudara, hari itu Tuhan bawa saya ke restoran-restoran yang ada di surga. Jadi nanti kalau saudara di surga, jangan pikir gak ada restoran, saudara. Di surga itu ada restoran-restoran yang ajaib. Saudara, restoran yang pertama ya, saudara itu ya mejanya dari kayu aras. Dan saudara, wih keren banget saudara. Semuanya saudara kayak kerajaan. Piringnya aja dari emas saudara. Minumnya semuanya kristal, pinggirnya semua emas. Ukirannya semua emas. Dan semua makanannya saudara ya, semuanya bertaburan dengan emas. Dan saya berkata, wow. Ya, saudara, ini waduh makanannya saudara segede-gede. Ini semua serba gede di restoran ini. Jadi kalau waktu saya melihat itu ya, saudara, apelnya aja saudara segede melon saudara. Dan melonnya lebih gede lagi saudara. Melonnya segede semangka. Saudara, anggurnya aja segede salak saudara. Sampai saya bilang ini, wow, semuanya serba besar. Dan modelnya bilang ini, makanlah sepuasmu. Sampai saya bilang ini keren. Tapi kemudian saya lihat banyak sekali. Tapi salah satu yang restoran yang buat saya wow banget. Saudara, itu restorannya melayang saudara. Jadi saudara ya, setiap orang itu kayak punya island sendiri. Punya apa itu pulau sendiri. Dan itu bisa melayang di mana-mana saudara. Saudara bisa bayangkan gak? Aduh, kalau di dunia buat begitu pakai kawat aja ya. Pasti rame, betul kan? Saudara ya, itu aduh kerennya saudara. Dan saudara, saya salah satu di situ. Saudara, dan rupanya itu tempat fine dining. Saya ada di satu tempat pojok melayang. Saudara, dan cuma ada meja di tengah. Dan kemudian ada 2 tempat kayak tatami lah, kayak orang Jepang. Saya duduk di situ dan saya mikir gini, wah siapa ya yang mau makan sama saya? Tapi tiba-tiba yang di depan saya Tuhan. Terus dia ketawa, dia bilang, aku dong. Aku mau fine dining sama kamu. Dan hari itu saya masih ingat,
makanan pertama. Makanan pertama adalah daun yang kita pernah buat, saudara. Itu saya tiru di surga. Saudara, daun agar yang saudara ya bentuknya kayak daun tapi agar tapi atasnya emas. Saudara, saya lihat. Dan hari itu saudara, Tuhan bilang begini, minum nak, makan. Dan waktu saya memakannya saudara, bedanya itu kalau yang di bumi ini. Kalau di bumi ini harus dengan iman. Tapi kalau di sana begitu saya memakannya, seluruh badan saudara itu tiba-tiba segar. Seluruh badan tiba-tiba kamu kayak jadi muda lagi saudara. Rasanya energik sekali. Dan Tuhan bilang bahkan kalau ada penyakit, seluruh badan akan sembuh. Saudara, makanan kedua, saya masih ingat saudara, itu bola dunia. Tapi bola dunianya saudara bisa bersinar. Dan Tuhan bilang makan. Ya, bola dunianya gak kayak tadi ubi gak enak begitu ya. Saudara, itu kalau baru digoreng enak saudara. Tapi karena melempem jadi gak enak saudara ya. Dan bukan sederhana kayak begitu saudara. Saudara, aduh saudara ya. Itu bola putih itu saudara. Terus kemudian ada gambar-gambar dunianya, pulau-pulaunya. Tapi bersinar. Saudara, itu bersinar luar biasa. Dan waktu saya memakannya, saudara, tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu akan terima hikmat, otoritas, kekuatan. Nah, itu di surga. Kalau saudara bilang, Bu, ada apa lagi? Ada, saudara, tempat di mana saudara bisa belajar semua tokoh. Saudara, itu keren sekali. Ya, saya masuk ke situ, ada tokoh dari zaman Daud sampai tokoh-tokoh kayak Watchmeni dan sebagainya. Saudara tinggal berdiri di depannya, saudara itu ada namanya. Begitu saudara berdiri di depannya itu kayak hologram, keluar, buat. Dan saudara itu ada filmnya, ada kata-kata Tuhan, ada reaksi dia. Gak ada yang jelek karena semua yang dicatat di surga semua yang baik. Nah, saudara, kalau saya cerita semalaman gak selesai. Ya, tapi saya mau berkata akses itu kunci Tuhan mau kasih hari ini. Jadi saudara kapan saja bisa ke surga, amin. Saudara bisa ambil apa saja dan lihat apa saja. Saudara, engkau akan sangat exciting. Saudara bisa lihat tarian. Saudara bisa lihat saudara ya jenderal-jenderal. Saudara bisa ngobrol karena akses ini. Tapi saudara, engkau juga bisa ambil segalanya. Uang, berkat. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, saya suka saudara, cewek. Dan dia bilang begini, Tuhan itu ajari dance of Mahanaim. Cuma ini Ibu Nike belum mempraktekkan. Ya. Saudara, dia bilang, sampai saya kaget, sampai saya dengerin. Itu di YouTube ada saudara ya. Itu di Sitro. Dan dia bilang begini, dance of Mahanaim itu tarian keintiman. Terus dia bilang begini, setiap kali Tuhan bilang gini, dance of Mahanaim, saya akan nari. Begitu saya nari, nanti Tuhan akan bilang, jemaat butuh ini, ambil. Saudara, dan salah satunya hari itu saudara dia nari sendirian saudara ya. Dia bilang kalau Tuhan sudah bilang dance of Mahanaim, artinya saya akan menari ya. Dia bilang tari tango atau tari apapun dengan Tuhan. Dia cerita bagaimana dia masuk ke satu ruang. Dan Tuhan itu sebagai seorang saudara ya, pangeran yang ganteng sekali dan berkata, saudara. Dan kemudian dia menari. Dan hari itu Tuhan bilang begini, nak, aku sediakan hari ini ginjal. Saudara, dia lihat di nampan itu malaikat bawa ginjal, banyak. Kemudian dia bilang begini, dia langsung tahu. Di sini banyak yang ginjalnya gak benar. Banyak yang sudah bahkan ya, setiap kali cuci darah karena ginjalmu sudah tidak benar. Saudara, benar. Dia lihat di nampan ada 6. Terus dia bilang gini, pasti di sini ada 6 orang ya yang butuh ginjal baru. Saudara, mereka angkat tangan, ada yang ginjalnya sudah 50%, ada yang sudah menurun 40%, dan kemudian maju ke depan.
Dia bilang dia ambil sampai dia kerasa saudara. Sampai dia kerasa beratnya ginjal ini dia kerasa. Saudara dan kemudian dimasukkan saudara ke orang yang sakit. Saudara itu, orang itu berkata ya dia kayak kerasa ada yang baru. Dan benar saudara semua ya, yang cek setelah itu ginjalnya sempurna kayak baru luar biasa. Oh itu keren saudara. Sekali waktu dia lihat malaikatnya datang saudara bawa lutut. Dan dia bilang wah itu bawa lutut 3 biji. Dia bilang ada 3 orang di sini. Yang lututnya sudah mulai sakit kalau gerak. Saudara dan dia bilang waduh lutut ternyata berat. Saudara wah itu keren. Orangnya itu datang duduk di kursi roda saudara. Begitu dia masukkan lututnya saudara ya. Orangnya bangkit saudara, jalan saudara. Sekali lagi, itu kalau saudara punya akses. Dan bukan cuma itu loh. Bahkan akses itu bisa menggerakkan dari surga. Saudara bisa minta malaikat. Saudara bisa turunkan apapun. Karena katanya yes. Saudara ya, baca coba baca. Saudara, ya. Aksesnya apa yang kau ikat di dunia. Loh, enggak di dunia, enggak di surga dulu loh. Saudara bahasa Inggrisnya juga sama. Yes in earth dulu. Bukan yes in heaven dulu. Kan kita mikir gini, ya Tuhan dulu lah sopan kan kita ya. Harus Tuhan dulu baru kita. Enggak. Kalau saudara punya kunci ini, saudara yang menggerakkan surga. Karena itu saudara duluan. Bisa ngerti? Saudara dulu, dunia dulu. Karena saudara yang menggerakkan. Jadi hari ini saya berdoa saudara mengerti. Ini kunci yang kedua. Ya. Kunci yang ketiga saudara. Ya. Dikatakan celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Saudara kenapa orang Israel sampai hari ini menjadi negara nomor 1 paling pandai di dunia. Saudara bayangin S1-nya, saudara S1 saudara 90%. Saudara bayangin S1 90%. Dan saudara tahu di Indonesia S1 satu negara berapa? 6%. Mereka 90% saudara. Saudara lihat kerennya. Kenapa? Karena ahli Taurat. Dan saudara tahu Nobel, saudara 70% ditemukan orang Israel. Orang Yahudi. Karena kunci pengetahuan. Kalau saudara bisa minta dan ambil hari ini. Tiba-tiba saudara akan punya keahlian seperti yang saya sudah katakan. Saudara akan punya pengetahuan. Tiba-tiba saudara akan punya ide buat. Saudara jangan mikir itu karena kemampuan manusia. Mulai dari Einstein, Alpha Edison, kemudian Telstar, semua berkata. Mereka semua dapat hikmat, dapat wahyu pada waktu menemukan sesuatu. Saya berdoa hari ini saudara semua menemukan sesuatu. Amin. Dan saudara tiba-tiba saudara ya menjadi orang yang mendunia. Saudara menjadi orang yang sangat dibutuhkan. Saudara bayangkan ya dulu orang menertawakan. Saudara pada waktu itu ada seseorang yang berkata begini. Sekali waktu ini hamba Tuhan ya saudara. Sekali waktu mobil itu tidak bergerak karena bensin. Tapi mobil bergerak karena air. Saudara itu hamba Tuhan sudah bernubuat kurang lebih tahun 60-an. Saudara dan orang bilang ini hamba Tuhan ngawur, bodoh. Mana ada sih mobil bergerak karena air. Tanya Pak Har sekarang. Sebenarnya mobil bisa bergerak dari H2O dipecah. Bisa dan sudah ada. Dan Toyota ngotot mau mengembangkan itu. Sehingga saudara ya, ini rencananya Toyota 5 tahun lagi kita semua nggak butuh saudara namanya bensin. Tapi mobil akan bergerak dengan apa? Air. Dan bayangkan Tuhan sudah ngomong sejak tahun 60.
Saya mau saudara ambil kunci pengetahuan. Maka tiba-tiba engkau akan menjadi sangat ajaib. Yang terakhir, Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, seringkali kita ini minta kekayaan orang fasik triliun. Saudara, betul? Kalau saudara belum punya kuncinya, saudara tidak bisa. Ini kunci kerajaan maut, itu semua punyanya dunia. Dan semua yang jahat termasuk upah sundal. Saudara harus ambil ini dulu. Sebelum kita akan menjarah kekayaan orang fasik. Saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata, hari itu dia didatangi oleh malaikat. Dan dia dapat ini. Dia dapat kunci kerajaan maut. Dia sampai bilang gini, Tuhan buat apa? Buat merampas jiwa-jiwa. Tapi Tuhan juga bilang buat merampas buat kerajaan surga. Terus dia bilang, caranya gimana? Nih, saya berharap di Mahanaim ada saudara. Saudara, dia itu Tuhan bilang ini, itu loh, lotre. Dia bilang, kamu tebak. Yang keluar angkanya segini, sekian, sekian, sekian. Saudara, dan benar saudara. Hari itu tepat segitu. Saudara, dan dia dapat sekitar 2 juta US dollar. Dan dia bilang begini, waduh, ternyata kunci ini sesimpel itu. Untuk mengambil kekayaan orang fasik. Saudara, kemudian Tuhan bilang lagi, dia waktu itu butuh KKR, buat KKR. Terus Tuhan bilang begini, kamu main saham ini. Saudara, dan yang keluar benar naik. Dan saya berdoa saudara punya itu. Saudara, saya itu minta kunci itu. Tuhan sedang pengen kasih. Amin. Oke, saya serahkan kepada Bu Iren dan Nancy. Karena Tuhan bilang ini bagiannya mempelai. Saya cuma, Tuhan bilang ambil, ayo ambil, baru kemudian langsung perang. Ya, silakan.